Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. Ustaz. Baiklah. Oke, Alfan ya. Oh ya, tidak apa-apa Ustaz. Karena tadi baru sampai rumah. Masya Allah ada kegiatan di luar dari pagi. Insya Allah, tabarakallah. Udah dari tadi berarti ya? Belum juga sih Ustaz. Baru beberapa menit Oh yang ini, lalu. ini belum udah dimulai atau belum? Mungkin boleh langsung mulai saja Ustaz. Oh boleh langsung dimulai aja ya. Oke, Baiklah. tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamatit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Selamat sore semuanya. Sore, Ustaz. Sore. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf tadi Afahmi sedikit terlambat karena ada kegiatan di luar pondok yang harus diselesaikan. Jadi sampai ke pondok ke sini sekitar jam 4 kurang 5 karena tadi macet di jalan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang telah menunggu. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oke, baik. Kalau suara saya jelas, kalau saya bilang halo, semua jawab hai. Halo. Hai. Hai. Oke, kalau saya bilang hai, jawaban halo. Hai. Halo. 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 Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo, hai. Halo, halo, hai, hai. Oke, level 3. Hai, hai, halo, halo, hai, 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 halo, hai. Halo, halo, hai, hai, halo. Hai, halo. Masya Allah, tabarakallah. Dari teman-teman komunitas PKCQ kundur ya. Kalau pemuda kundur cinta Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini luar biasa. Afahmi dipertemukan dengan para pecinta Al-Quran, Ahlul Quran. Semoga kita semuanya dipertemukan di surga nanti dengan Al-Quran, dipertemukan di surga nanti karena wasilahnya kita di dunia ini dekat dengan Al-Quran. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana judul yang telah diberikan oleh Al-Akh Rashid Ridha, pentingnya menjaga lisan. Kenapa kita semuanya sebagai manusia, sebagai orang yang selalu berkomunikasi, selalu bersosial dengan siapapun, dengan tetangga, dengan saudara,
dengan teman media sosial, dengan followers media sosial, dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang berbunyi, salamatul insan fi hifdzil lisan, pentingnya menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau, diibaratkan sebuah alat yang tajam yang apabila salah untuk menggunakannya maka akan melukai banyak orang. Tetapi sebaliknya, jikalau pisau tersebut kita pakai untuk memasak, jikalau pisau tersebut kita pakai untuk membuat masakan, maka hal tersebut akan bermanfaat dan akan terhindar dari mudarat. Tetapi sebaliknya, jika pisau tersebut dipakai oleh penjahat, pisau tersebut dipakai orang yang jahat, pisau tersebut dipakai orang pembunuh, maka ada mafsadat yang di dalamnya. Ketika waktu pisau tersebut dipakai orang yang sehat akalnya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat emosionalnya, maka akan maslahat. Ketika waktu seseorang menjaga lisannya, seseorang menjaga ucapannya, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dia akan terjaga dari orang-orang yang tersakitinya, dari orang-orang yang tersakiti oleh omongannya. Karena terkadang seperti ini, ucapan itu di lisan kita memang tidak terasa pahit. Tapi oleh orang yang mendengarkannya, dia akan merasakan kepahitan. Maka oleh karenanya, lebih baik diam. Lebih baik diam daripada kita banyak untuk berbicara. Daripada kita banyak berbicara, melukai orang lain, menyakiti orang lain, lebih baik kita diam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya Allah, la Allah, ya Allah, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semuanya melalui hadisnya dari An Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah fal yukrim jarahu, atau hendaklah ia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang mengimani, mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Di dalam hadis ini kita diingatkan, kita sebagai umat manusia, kita sebagai manusia yang bernyawa, tidak luput dari kata hilaf, tidak luput dari kata dosa, tidak luput dari kata lupa, tidak luput dari kata salah. Maka oleh karenanya, sebaik-baiknya kita menjaga lisan kita. Sebaik-baiknya kita berhati-hati, al-ikhtiyat, kehati-hatian dalam berucap, al-ikhtiyat fil amal, al-ikhtiyat fil lisan, kehati-hatian dalam berucap, kehati-hatian dalam berperilaku.
Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengimani hari akhir dan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menghormati, memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Terkadang kita memaknai tetangga di sini, kita memaknai secara sempit. Tetangga di sini bukan hanya tetangga rumah kita ya. Tetangga di sini bukan berarti tetangga depan rumah kita, belakang rumah kita, pinggir rumah kita, depan rumah kita. Tetapi tetangga di sini bisa kita analogikan juga sebagai followers kita. Followers Instagram kita, followers Facebook kita, followers TikTok kita, followers apalagi teman-teman? Followers grup WhatsApp kita, followers apalagi? Followers Twitter kita dan sebagainya. Maka hendaknya kita semuanya berkata baik, maka hendaknya kita menjadi orang yang mencintai, orang yang menghormati, orang yang sama-sama menghormati, mencintai, menghargai. Sehingga ketika waktu kita sama-sama mencintai, menghargai, memaknai arti sebuah silaturahim, hendaknya di situ ada sebuah nilai. Apa itu nilainya? Nilai silaturahim. Di dalam silaturahim, di situ ada rasa kasih sayang, ada rasa mengasihi, ada rasa kita saling mengerti satu sama lain. Itu dalam silaturahim. Ketika waktu dalam sebuah hubungan hilangnya esensi dari sebuah silaturahim, maka tidak akan ada sebuah maslahat, tapi melainkan akan datang sebuah mafsadat. Maka oleh karenanya ketika waktu kita semuanya memaknai silaturahim, memaknai sebuah pertemanan, persahabatan, apalagi perkumpulan, harus kita maknai, harus kita landasi kepada esensi dari silaturahim tersebut. Apa di dalamnya? Mencintai, menghargai, menghormati. Mencintai, menghargai, menghormati. Ketika waktu tiga hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semuanya akan sama-sama dicintai, akan sama-sama dihargai, akan sama-sama dihormati oleh satu sama lain. Kenapa kita semuanya sebagai umat manusia harus saling menjaga, harus saling menghormati, harus saling menghormati, karena seyoginya manusia mempunyai hati, karena seyoginya manusia mempunyai lisan, karena seyoginya manusia mempunyai penglihatan, karena seyoginya manusia mempunyai pendengaran. Ucapan akan terdengar oleh lisannya. Ucapan yang terdengar oleh lisannya akan masuk dalam hatinya. Jika ucapan tersebut baik, maka akan masuk ke dalam hatinya yang tumbuh dari pendengaran tersebut rasa sayang, rasa cinta. Ketika waktu ucapan, perkataan yang keluar dari lisannya buruk, maka hal tersebut mungkin akan berakhir terhadap sebuah amarah. Maka oleh karenanya, tiga esensi, tiga nilai dari silaturahim, menghargai, apalagi mencintai terus, dan menghormati dalam kehidupan kita sehari-hari, kita implementasikan, kita lakukan, kita terapkan, maka insya Allah kita semuanya akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Insya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika waktu kita hendak mau menjaga lisan kita, terkadang kita mau hendak menjaga ucapan kita, terkadang terpengaruhi oleh ucapan teman kita, terkadang terpengaruhi oleh perilaku tetangga kita, terkadang kita terpengaruhi, terpancing oleh ucapan, perilaku rekan kita, kerabat kita, saudara kita. Maaf, mungkin kita terpancing oleh perilaku kedua orang tua kita.
Mungkin ada perilaku teman kita, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang masuk kepada hati kita, ada yang kurang masuk terhadap diri kita. Maka ada 3 hal yang akan Afahmi sampaikan. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Ketika waktu kita semuanya disakiti, ketika waktu kita semuanya tidak dihargai, ketika kita semuanya merasa hidup kita dicaci dan dimaki, maka 3 hal yang harus kita pegang erat-erat dan yang harus kita lakukan. Yang pertama, maafkan. Jika kita tidak memaafkan, jika kita tidak memaafkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita, meskipun itu sakit, maka ingat, hal tersebut tidak akan menguntungkan kita, tapi akan membuntungkan kita. Tetapi jika kita memaafkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka terhadap diri kita, maka hal tersebut akan menjadi obat, hal tersebut akan menjadi penguat, hal tersebut akan bermanfaat untuk diri kita, akan menjadi obat, akan menjadi penguat, dan akan bermanfaat untuk diri kita semuanya. Berbeda dengan orang yang tidak memaafkan, otomatis dia akan menyimpan rasa amarah, dia akan menyimpan rasa dendam, dia akan menyimpan rasa yang memang dalam dirinya marah terhadap dirinya, dendam terhadap dirinya, kesal terhadap dirinya. Maka tidak mungkin ada kebahagiaan dalam dirinya, melainkan adanya sebuah amarah, adanya sebuah dendam, adanya sebuah niat buruk mungkin yang akan dilakukan olehnya kepada rekan-rekannya. Maka yang pertama, ketika waktu kita semuanya menghadapi siapapun orangnya, dia mengingkari, dia mencaci, dia memaki, dia tidak menghargai, dia tidak menghormati. Maka yang pertama apa kuncinya? Maafkan. Ketika waktu kita memaafkan, itu akan menjadi sebuah obat, itu akan menjadi sebuah penguat, itu akan menjadi sebuah manfaat untuk diri kita, agar kita semuanya menjadi diri yang lebih baik, agar kita semuanya menjadi diri yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua, agar diri kita ikhlas, mudah menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun kita dikhianati, meskipun kita tidak dihormati dan sebagainya. Doakan. Doakan siapapun yang berbuat buruk, siapapun dia yang berbuat tidak baik terhadap diri kita, doakan. Dengan cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dalam hati niatkan ya Allah, ya Rabb, Allahumma layyin qalbahu, Allahumma layyin qalbahu, ya Allah, ya Rabb, lembutkan hatinya, lembutkan hatinya, lembutkan hatinya. Allahumma layyin qalbi wa layyin qalbi man lam yuhibbuni, ya Allah, lembutkanlah hatiku dan lembutkan hati orang yang belum mencintaiku, belum menghargaiku, belum menghormatiku, belum dan sebagainya. Maka doa merupakan kunci terbaik dalam diri kita, senjata terbaik dalam diri kita untuk menghadapi siapapun, menghadapi orang yang ada di dunia ini, seburuk apapun, sekesal apapun, maka doakan. Doakan dan doakan. Karena dengan mendoakan, sama saja hal tersebut, mendoakan diri kita juga, maka doa tersebut akan baik, akan balik terhadap diri kita. Maka kalau kita tidak mendoakannya, itu merupakan sangat merugi. Karena ketika waktu kita terzalimi, maka doanya, segala bentuk hajatnya dikabul, dengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga kuncinya apa? Ikhlaskan. Ketika waktu kita semuanya diberikan sesuatu hal yang kurang baik, tidak mendapatkan sebuah simpati, tidak dihormati, dicaci, dimaki dan sebagainya, maka ikhlaskan. Ridho enggak ridho, ya harus ridho. Kalaupun di kita enggak ridho, tetap kita pun
akan disakiti. Kalau kita nggak ridho, nggak ikhlas, maka hanya sebatas rasa capek saja dalam hati kita yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan rasa ikhlas, maka segala bentuk pengorbanan hati, pikiran yang kita keluarkan itu akan menjadi pahala, akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah pahala yang mengalir terhadap diri kita. Mungkin hal tersebut akan menjadi penggugur dosa untuk diri kita semuanya. Dari segala bentuk dosa kita, dari segala bentuk perilaku buruk kita. Maka oleh karenanya, maafkan, doakan, dan ikhlaskan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda juga dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya kepada seseorang, kepada siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agama. Maka oleh karenanya, seperti hal yang tadi yang saya sampaikan, hadis di awal, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam saja. Karena kalau kita pun memperbanyak ucapan, berbanyak berbicara, belum tentu itu baik untuk kita dan belum tentu itu bermanfaat untuk orang lain. Sehingga jika kita mengutamakan al-ikhtiyat, mengutamakan kehati-hatian, al-ikhtiyat fil lisan, al-ikhtiyat fil amal, al-ikhtiyat fil qalb, kehati-hatian dalam berucap, kehati-hatian dalam berperilaku, kehati-hatian dalam berprasangka, berperasaan. Sehingga di dalamnya ada sebuah nilai yang di dalamnya akan menjerumuskan kepada kebaikan. Sehingga kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dicintai oleh rekan kita, saudara kita, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika waktu kita semuanya melandasi hidup kita di dunia ini dengan beberapa hal. Yang pertama, ingat teman-teman semuanya, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Ketika waktu kita mengetahui segala sesuatu, kita punya HP, kita punya mobil, tapi kita gak bisa pakai mobil, maka kita gak bisa menggunainya, maka kita gak bisa makainya. Kalau kita itu punya mobil, itu orang yang punya mobil tapi gak bisa nyetir, gak bisa menggunainya, ya dia gak bakal bisa mengendarainya. Tapi kalau dia punya mobil, punya motor, dan dia bisa mengendarainya, maka punya ilmunya, tahu caranya, ya dia bisa mengendarai, dia bisa menggunakannya. Mau ke Jakarta sendiri pun bisa, mau ke Bogor sendiri pun bisa, mau ke Bali sendiri pun bisa, karena dia tahu ilmunya, tahu caranya, tahu cara menggunakannya. Dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah. Maka ketika waktu kita hidup di dunia ini bersosial, ketika waktu kita berkegiatan, ketika waktu kita bergerak dan menggerakkan, ketika waktu kita bersosial dengan siapapun di dunia ini, di tempat apapun kita bersosial, di komunitas apapun kita bersosial, di kampus apapun kita bersosial, di keluarga kita pun kita mungkin bersosial. Ingat, lakukan dengan seni. Kita analogikan, kalau rumah kita nggak pakai cat, mungkin kurang indah. Kalau rumah kita hanya ditempeli, hanya berlapiskan semen saja, ataupun hanya batu saja, hanya batu saja, hanya batu bata saja, hanya kayu saja, itu kurang indah mungkin. Tetapi dilapisi cat, dilapisi warna kuning, dilapisi warna krem, dilapisi warna coklat dan sebagainya, itu akan lebih indah. Begitupun dengan kehidupan kita sehari-hari, ketika waktu kita berkehidupan menggunakan seni, hidup kita pun akan indah, hidup kita pun akan lebih berwarna. Maka yang ketiga, ingat, dengan agama hidup akan terarah.
Maka jangan lupakan, dengan agama hidup akan terarah, karena sesungguhnya dengan agama seperti halnya lentera, seperti halnya cahaya, seperti halnya lampu di rumah kita, di kamar kita. Jika tidak ada lampu, mungkin tidak akan terlihat kita saat ini. Teman-teman di Zoom gak bakalan terlihat. Saya di sini Al-Fahmi gak bakalan terlihat karena tidak ada lampu. Tetapi karena adanya lampu, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa terang, bisa melihat teman-teman yang cantik dan ganteng seperti ini. Masya Allah, Tabarakallah. Karena wasilahnya lampu. Begitupun ketika waktu kita berkegiatan, bersosial, bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya harus memakai agama, tentunya kita harus memakai ajaran dari Allah dan Rasulnya. Maka kita akan terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah. Tadi kunci agar kita ikhlas dan ridho ketika waktu kita semuanya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara menjaga lisannya. 3 hal yang tadi agar kita ikhlas dan ridho: maafkan, doakan, dan ikhlaskan. Maafkan, doakan, dan ikhlaskan. Mungkin teman-teman cukup sekian dari Fahmi. Lastu bi ahsani minkum wa lastu bi khairin minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz sebelumnya untuk sedikit memandu acara kali ini. Enggak. Ya. Mungkin bagi Bunda-bunda dan teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh langsung bertanya di kolom chat atau langsung hidupkan mikrofonnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari Batam berarti ya? Ini dari Batam. Untuk saya sendiri, ya Ustadz. Dari mana? Ya Ustadz. Ini teman-teman dari daerah mana aja berarti yang hadir malam ini? Sore ini? Tos. Mungkin boleh dijawab untuk yang lain. Mbak Dedi, Kang Dinten gitu Kak Sa? Pak Dedi. Mungkin izin menjawab Ustadz, ada yang dari Tanjung Batu, ada juga yang dari Pulau Jawa Ustadz. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dari Sabang sampai Merauke. Indomie. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kegiatan ini setiap sore ya? Ya Ustadz, setiap sore, setiap hari Jumat. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang hari ke-9 ya. Masya Allah, semoga puasa kita, saum kita dilancarkan. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, diberikan rizki yang berkah. Dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan selalu rasa semangat, rasa cinta, selalu bersama Al-Quran. Udah berapa Oh ini kayaknya semuanya udah pada hatam Al-Quran. Ini Masya Allah wajah-wajah udah hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali hatam Al-Quran ini. Amin, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita langsung ke kegiatan selanjutnya Ustadz, Riyadhah Surah Yasin.
serta doa penutup. Oh, sekarang apa? Ininya kegiatannya? Riyadhah pembacaan surah Yasin, Ustaz. Oh, langsung baca Yasin. Ini boleh Oh, dipimpin langsung ya. Baca Yasin dipimpin oleh Ustadz Zulfahmi sendiri. Oh, oke, baik. Kita baca surah Yasin bersama di hari Jumat ini. Kita bertawasul, kita niatkan apa yang kita baca untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kakek nenek kita, untuk guru-guru kita, dimanapun mereka berada. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah muliakan, semoga Allah selalu jaga, dan semoga orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah lindungi dirinya. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Insyaallah لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال
مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا مولانا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعل لنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الدعوات وأعذنا من موجبات الندامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا ولأهلنا ولأساتذتنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يقضي حاجاتنا يا الله اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا سامع الصوت اللهم يا كافي المهمات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Telah kita bacakan bersama surat Yasin. Mudah-mudahan dari ayat yang kita bacakan, dari surat yang kita bacakan menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penyemangat, menjadi wasilah untuk kita semua istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah, bunda, nenek, kakek, teman-teman sekalian semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mohon doanya Afahmi yang saat ini sedang berintis Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran. Jadi nama lembaga pendidikannya Pondok Pesantren Al-Madinah. Di situ dikolaborasikan antara program Salafi dan modern. Di situ program kitab kuningnya dipelajari dan Al-Quran dihafalkan. Kalau Afahmi mengistilahkan Al-Quran sebagai nasinya, kitabnya sebagai lauknya. Kalau kita makan hanya sama nasi, kira-kira nikmat enggak? Tentunya kurang nikmat. Tetapi kalau nasinya anget, nasinya puleng, nyoy, enak, baru dibuat, terus disandingkan dengan pepes ikan, disandingkan dengan semur jengkol, disandingkan dengan sambal, disandingkan dengan lalapnya, minumnya ada teh manis, minumnya ada es jeruk dan sebagainya. Tentunya makannya pun akan nikmat. Maka Al-Quran sebagai nasinya, lauknya sebagai kitabnya. Kitab sebagai lauknya. Maka oleh karenanya kedua pembelajaran tersebut Al-Quran dan kitabnya dipelajari. Dan ini kolaborasi antara pembelajaran salafi dan modern. Mohon doanya dari ikhwah, dari teman-teman sekalian, dari semuanya. Sekarang baru mau berjalan ke angkatan kedua. Maka mohon doanya teman-teman sekalian. Di mana Pondok Pesantren Al-Madinah itu? Pondok Pesantren Al-Madinah itu berada di Sukabumi, Jawa Barat. Dan jika teman-teman sekalian dimanapun berada, jika ada yang mempunyai saudara, mempunyai kerabat, mempunyai tetangga, dia kurang mampu ataupun dia berprestasi, dia bisa mendapatkan beasiswa secara full di Pondok Pesantren Al-Madinah. Dia bisa mendapatkan beasiswa secara full dari mulai SMP sampai jenjang perguruan tinggi. Dia hanya tugas belajar. Dia menjadi kawadirul ummah, menjadi kader-kader pemimpin, menjadi kader-kader asatid, menjadi kader-kader para guru, menjadi kader-kader imam yang insya Allah nantinya akan menjadi muzirul kaum, akan menjadi penerang, akan menjadi penggerak, akan menjadi pembeda, akan menjadi pewarna di daerahnya masing-masing. Maka jika di daerah teman-teman semuanya ada anak ataupun tetangga ataupun ada kerabat lulusan SD ya, kelas 6 SD yang sekarang kelas 6 SD, dia mungkin kurang mampu dalam biaya, dia bisa mendapatkan beasiswa di Pondok Pesantren Al-Madinah. Maka di sini apa saja fasilitas yang disediakan di Pondok Pesantren Al-Madinah? Di sini baju dilondrikan, untuk makan 3 kali sehari, terus untuk kasur pun kita pakai bed cover, pakai risbang, tidak lesehan. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau di Al-Madinah di sini santri Al-Madinah buduk itu haram hukumnya. Kan ada istilah kalau jadi santri suka buduk. Nah, ada istilah dan itu sudah menjadi tradisi, sudah mendarah daging. Tapi kalau di Al-Madinah di sini beda. Santri haram hukumnya untuk buduk. Karena kenapa? Karena kita utamakan kebersihan, kerapihan,
pondok ini. Jadi di sini alhamdulillah selama 1 tahun 2 tahun sampai di sini belum ada yang buduk, belum ada yang penyakit kulit. Maka tentunya hal tersebut mohon doanya dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Support doanya, jika ada yang mau sekolah ke Al-Madinah, yuk bisa dititipkan. Yuk bisa diantarkan ke pondok pesantren Al-Madinah. Mungkin cukup sekian dari Afahmi. Maka selanjutnya akan diberikan waktunya kepada moderator kita. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustadz. Mungkin itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Eka, bagi ayah bun kakak dan teman-teman semuanya, dimohon untuk hidupkan kameranya. Sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, kalau gitu ya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi. Mungkin boleh gaya bebas. Oke. Oke, Ya. hitung. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Al-Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri kita. Ya, baik. Ini itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.